Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yuliana dengan NIM A1J221019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis wacana. Jadi analisis wacana itu adalah suatu kegiatan dalam pengolahan data berupa pengetahuan untuk mencari kebermaknaan atas apa yang disampaikan oleh pengarang. Jadi di dalam analisis wacana, konteks yang ingin diketahui adalah unsur pemaknaan apa yang terkandung di dalam setiap wacana tersebut yang kita analisis. Dan untuk mengetahui analisis wacana tersebut, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur internal. Di dalam unsur internal ini berupa yang pertama adalah kata dan kalimat. Dalam sebuah ujaran ataupun apa yang kita buat terlebih dahulu, karena tataran secara morfologi, hal yang paling diperhatikan adalah kata, kalimat, teks, baru wacana. Jadi pada saat kata itu menjadi kalimat, apabila kata tersebut sudah bergabung dengan kata-kata lain sampai membentuk kalimat. Jadi dalam makna internal ini, objek kata dan kalimat ini adalah hal yang paling utama dulu untuk mengetahui kebermaknaannya secara internal. Lalu yang kedua adalah teks dan konteks. Berbeda dengan kata dan kalimat, teks ini sudah masuk kepada situasi-situasi yang berlainan yang disajikan secara tertulis. Sedangkan konteks itu adalah bersifat kesejajaran atau koordinatif yang memiliki hubungan teks lainnya. Lalu yang ketiga adalah konteks. Nah, konteks ini berarti berkenaan dengan teks, yakni benda-benda atau hal-hal yang ikut bersama dengan teks dan menjadi kesatuan. Yang mana di sini saya mengambil menurut pendapat Brown dan Yule, kalian bisa menggunakan teori speaking untuk membuat analisis wacana. Lalu kita masuk kepada ranah eksternal. Nah, pada ranah eksternal ini yang pertama adalah konteks. Kenapa konteks ini kita masuk kepada ranah eksternal? Karena begini, untuk pemahaman situasi-situasi itu bisa terdapat di dalam wacana, tetapi bisa juga terdapat di luar wacana. Maka konsep eksternal ini bisa masuk kepada ranah eksternal, masuk kepada ranah internal. Lalu yang kedua adalah implikator. Nah, untuk implikator ini dia lebih kepada mengetahui kemaknaan apa yang belum disampaikan oleh pengarang ataupun yang belum ditulis oleh pengarang di dalam sebuah wacana. Jadi implikator ini adalah kita mengetahui makna tersembunyi seperti itu. Lalu presuposisi. Untuk presuposisi ini lebih kepada prasangka ataupun subjek prasangka yang kita pikirkan, hal yang berdasar tentang kebermaknaan di dalam analisis wacana tersebut. Lalu referensi atau berupa rujukan. Referensi ini di dalam analisis wacana, kita akan mengetahui wacana ini merujuk kepada apa. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah inferensi, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah hal yang ingin kita ketahui dari beberapa unsur-unsur dari beberapa unsur secara eksternal tadi. Lalu yang materi selanjutnya maksud saya adalah mengenai persyaratan wacana. Nah, hal ini harus diperhatikan juga ya, karena yang pertama adalah kohesi. Nah, kohesi ini lebih kepada bentuk kata ataupun kalimat. Jadi di dalam analisis wacana, jika kita ingin membuat suatu wacana, maka yang pertama yang diperhatikan adalah bentuk kata ataupun kalimatnya supaya kalimat itu bisa terlihat padu. Yang mana konteks ini, kohesi ini, juga konteksnya ada 8 unsur. Referensi, elipsis, antonim, konjungsi, repetasi, kolokasi, substitusi, sinonimi, dan ekuivalensi. Nah, untuk 8 unsur ini, nanti akan saya kasih link penjelasan lebih lanjut di dalam di bawah deskripsian video ini ya teman-teman. Kita lanjut saja kepada ranah koherensi. Nah, untuk pada ranah koherensi ini teman-teman, dia lebih kepada makna
memiliki kesatuan makna yang utuh. Jika kohesi tadi itu lebih kepada pembentukan kata ataupun kalimat, maka koherensi ini lebih kepada keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Jadi jika kohesi tersebut sudah padu tadi ya, jika kalimat tersebut sudah memiliki paduan bentuk kalimatnya, maka hal ini kita akan mudah sekali untuk memahami bentuk kebermaknaannya secara koherensi. Jadi begitu. Nah, untuk koherensi ini memiliki hubungan koherensi atau relasi koherensi. Yang mana yang pertama adalah sebab akibat, sarana hasil, alasan sebab, sarana tujuan, latar, kesimpulan, kelonggaran hasil, syarat hasil, perbandingan, paraprastis, aplikatif, aditif, identifikasi, generik, spesifik, dan ibarat. Nah, untuk semua aspek ini adalah misalnya kalian akan melakukan suatu analisis koherensi. Nah, aspek inilah yang paling diperhatikan untuk mengetahui bahwa apakah dia termasuk ke dalam unsur koherensi, untuk mengetahui kebermaknaan di dalam unsur koherensi tersebut, teman-teman. Lalu selanjutnya mengenai bentuk wacana. Nah, bentuk wacana itu ada wacana naratif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hortatori, wacana dramatik, wacana epistoleri, dan wacana seremonial. Nah, semua wacana ini ada di dalam sebuah analisis wacana, tergantung dari apa yang kalian analisis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nanti akan saya masukkan juga di dalam deskripsi di bawah video ini sesuai dengan juga nanti untuk hubungan koherensi. Nah, di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu analisis wacana iklan. Nah, wacana iklan bisa dianalisis karena seperti ini, teman-teman. Sebelum iklan tersebut disiarkan, maka wacana tersebut harus disusun terlebih dahulu, kata-kata, keperpaduan, supaya makna tersebut mudah dipahami oleh konsumen ataupun pendengar ataupun pembaca. Sehingga di sini ya, jika kita membuat suatu wacana, jangan menimbulkan ataupun membuat bentuk-bentuk kata ataupun mengkaitkan sebuah kata itu jangan yang ambigu, yang membuat para pendengar ataupun para penyimak itu bingung apa ini sebenarnya maknanya, seperti itu. Nah, di sini saya ada mengambil analisis, yaitu analisis koherensi dalam topik fiksi mini, Coherence Analysis in the Topic of Mini Fiction, yang dibuat oleh Arini Vika Sari dan Teguh Setiawan. Nah, di dalam analisis ini dia cara penganalisisnya, yang pertama tahap pengumpulan dan mengumpulkan yang dilakukan dengan mencatat data berupa komentar-komentar yang diberikan pembaca terhadap topik fiksi mini yang diberikan oleh moderator atau yang kita kenal sebagai netizen. Nah, di sini tahap pertama dia mengumpulkan ataupun mengumpulkan data-data yang sesuai dengan nanti akan mudah untuk mengetahui apakah ini termasuk relasi apakah ini termasuk ke dalam relasi koherensi ataukah tidak. Lalu yang kedua adalah reduksi data. Dilakukan dengan cara merangkum dan memilih komentar yang mengandung relasi koherensi seperti relasi sebab akibat, pertentangan, persamaan, dan lain-lainnya seperti di dalam yang saya jelaskan mengenai hubungan koherensi ya, teman-teman. Lalu cara yang selanjutnya adalah mengidentifikasi data, mengklasifikasi, dan membuang data yang tidak relevan. Jadi di sini adalah jika kalian menganalisis suatu unsur koherensi, maka ambillah data-data yang sesuai dengan apa yang kalian analisis. Jika tidak sesuai, ya buang saja data tersebut. Karena data tersebut tidak akan membangun suatu analisis yang akan kita lakukan. Lalu, penyajian data ini dapat memudahkan peneliti dapat menentukan jenis relasi koherensi dalam bentuk fiksi mini dengan disajikan dalam bentuk tabel. Jadi cara dia untuk mengetahui bagaimana pengumpulan tadi sudah dilakukan, maka yang selanjutnya ada dia melakukan relasi menggunakan tabel. Nah, di sini dia melakukan supaya lebih mudah dipahami. Lalu koherensi dalam topik fiksi mini dapat dipahami dengan menyimpulkan penggunaan relasi atau preposisi yang ada dalam tubuh wacana fiksi mini. Berantai relasi koherensi antara Sari dan Setiawan, analisis koherensi dalam topik fiksi mini, 39 komentar pembaca terhadap topik-topik yang dilempar oleh moderator telah ditemukan dibedakan atas sebab akibat, persamaan pilihan, pertentangan, temporal, tujuan, syarat, perbandingan, penegas, urutan, dan situasi. Nah, 11 relasi ini ditemukan di dalam
fiksi mini tersebut ya teman-teman, dengan menggunakan analisis koherensi. Nah, inilah yang ditemukan ke-11 relasi ini dalam wacana tersebut. Jadi begitulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.